Liverpool, inilah kota perniagaan di utara Inggris. Seabad lalu, Liverpool adalah kota pelabuhan yang sibuk. Aktivitas perdagangan jalur laut internasional terpusat di kota ini. Sekitar abad ke-19, Liverpool menjadi tempat singgah dan bermukim para pelaut muslim. Mereka berasal dari India dan Timur Tengah. Kini, lebih dari 25.000 muslim berbaur di kota kelahiran grup musik The Beatles ini. Jejak Islam di Liverpool menarik perhatian saya. Alhamdulillah, saya tidak sendiri. Seorang teman yang tinggal di Manchester, Muhammad Elvandi, bersedia meluangkan waktunya bersama saya. Sebuah bangunan di kawasan Brougham Terrace, Kensington ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Islam ke seantero Inggris. Rumah 4 lantai ini adalah masjid sekaligus institut Islam pertama di Inggris. Tahun 1889, rumah dibeli seorang pengacara kelahiran Inggris, William Henry Quilliam. Quilliam adalah anak seorang pendeta Metodis. Setelah melakukan perjalanan ke Maroko dan Timur Tengah, ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdullah Quilliam. Setelah lama terbengkalai, tahun 1999 komunitas muslim lokal membentuk organisasi yang diberi nama Abdullah Quilliam Society. Sejak saat itu, bangunan pun dipugar agar bisa kembali digunakan. Saya dan Elvandi pun menelusuri beberapa bagian bangunan bersejarah ini. Kami memulainya dari sebuah ruangan di lantai paling bawah. Di ruangan inilah, lebih dari 1 abad lalu, Abdullah Quilliam mencetak majalah Islam mingguan The Crescent. Majalah berisi pemikiran Quilliam dan sejumlah artikel ilmu pengetahuan yang didistribusikan ke lebih dari 20 negara. Kedepannya, ruangan ini akan beralih fungsi menjadi dapur. This is going to be the kitchen, hopefully. And straight away, if you look outside from here, there's a stairs going upwards. So straight away, when you have the kitchen, when you walk out, you're going to put some seats there, especially in the summer. Seats with umbrellas on top, where people can enjoy themselves in the garden. So you'll be a cafe there? Like a cafe, isn't it? But the cafe is going to be upstairs. This will be the main kitchen from here, or just the kitchen. But you'll have it outside, and then you'll have a cafe upstairs as well. Racism, there used to be sexism, loads of sexism. Really slowly, one sleep is there. So basically the cafe is going to be all the way from here. Selanjutnya, kami menuju lantai 3. Yang menarik, udah dari sejak awal dakwahnya, Abdullah Quilliam udah menggunakan ruangan ini untuk aktivitas sosial. Aktivitas sosial ya. Bukan hanya untuk muslim, untuk non muslim, untuk yang yatim piatu, semuanya ditampung. It's the main thing to make it the main organization thing, like which everything will run through. Whereas education, help with health, help with everything, not just for praying, activities, run different activities, everything will be during the mosque. And that's how you get the new generation. Karena puluhan tahun tak terawat, hampir sebagian besar bangunan rusak. Nah, jadi ini lantainya masih asli nih. Lantainya masih asli, kayu-kayunya juga masih asli. Jadi kita harus hati-hati saat melihat semua bangunan ini. Lihat.
Sedangkan lantai paling atas menjadi lantai paling bersejarah bagi kaum muslim di Inggris. Nah, jadi ini ruangan paling atas. Nah, ini biasanya nih ada jendela nih di sini. Jadi jendela, semacam jendela biasanya digunakan untuk azan. Syekh Abdullah Quilliam biasanya azan di sini. Ini dibuka, nggak ada mikrofon, nggak ada apa. Jadi tinggal mengumandangkan azannya seperti ini ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seiring berjalannya waktu, Masjid Abdullah Quilliam akhirnya mendapatkan pengakuan dari Ratu Inggris. The Queen of England have supported us in this project, and we have their best wishes, but they have also supported in the project because this is a historic building, which is Grade 2 listed building, and it is part of the 11,000 sacred homes of Great Britain. And Alhamdulillah, the Abdullah Quilliam Masjid is the 11th in the ranking of importance. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور. Saat ini, masjid digunakan sebagai tempat salat, baik untuk salat 5 waktu dan salat Jumat. Masjid Abdullah Quilliam mampu menampung sekitar 250 jemaah. Tapi, jika semua bangunan dipugar, masjid diperkirakan mampu menampung sekitar 20.000 jemaah dan menjadi salah satu pusat kajian Islam terbesar di Inggris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Rubi alaihim Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Sayang sekali aktivitas Elfandi sangat padat. Kami pun harus segera meninggalkan Liverpool dan kembali ke Manchester. Siapa yang tak kenal Manchester? Inilah salah satu kota ternama di Eropa. Denyut kehidupan di kota ini tak secepat London. Namun, Manchester tetaplah kota modern dengan sejuta pesona. Di kota ini pula, Muhammad Elfandi menuntut ilmu dan berbaur dengan lebih dari 2 juta penduduknya. Hampir setiap hari, pria asal Bandung, Jawa Barat ini selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Bagi Elfandi, waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan agar manusia bisa menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Usai menemani saya ke Liverpool, Elfandi mengikuti pengajian rutin yang diadakan warga Indonesia di Manchester.
Elfandi adalah mahasiswa program master jurusan ilmu politik di University of Manchester, salah satu universitas terbaik di Inggris. Saat ini, ia tengah sibuk mencari bahan untuk melengkapi disertasinya. Tapi di sela semua kesibukannya, pria 29 tahun ini tak pernah lupa dengan agama dan kewajibannya sebagai muslim. Meski musola atau masjid terkadang sulit ditemukan, itu bukan halangan. Kalau sudah begini, Elfandi dan beberapa muslim lainnya memilih salat di tempat umum, seperti halaman kampus atau taman. Dua kali seminggu, Elfandi rutin mengikuti latihan karate. Selain untuk menjaga kondisi tubuh, bela diri asal Jepang ini sekaligus menjadi ajang untuk memperluas pergaulan. Kami pun berjanji untuk bertemu kembali setelah Elfandi selesai latihan karate. Elfandi akan mengajak saya mengunjungi salah satu perpustakaan terbaik di Manchester dan Inggris. Selain aktif di berbagai kegiatan, sarjana dakwah dan kebudayaan Islam Universitas Kairo ini juga dikenal punya pergaulan yang luas. Bagi Elfandi, pergaulan menjadi kunci utama agar Islam bisa diterima semua kalangan. Misalkan ada kejadian-kejadian misalkan kayak misalkan saya diajak minum nih akhirnya jadi enggak atau gimana, ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak? Oh sering banget, karena di sini kita salah satu konsekuensi kehidupan sosial ya ketemuan atau hangout itu nggak harus di library atau nggak harus di kampus ya, kita ke bar, ke kafe gitu. Tapi bedanya kita nggak minum. Oh gitu ya. Ditawarin minum ya jelas. Setiap kita ke kafe, ke bar ditawarin minum, ya itu kita jelaskan bahwa kita punya prinsip bahwa kita nggak minum karena kita punya agama, karena kita punya budaya yang berbeda. Ya mereka bisa paham kalau kita jelaskan. Oh, reaksi mereka sebenarnya paham atau kayak misal kok gitu ya, banget biasanya sih? Aneh, biasanya kok kayak gitu ya. Iya. Tapi ya saya jelaskan bahwa ya setiap kita punya hak, setiap kita punya pandangan yang berbeda, dan kalau kita jelaskan dengan rasional, mereka biasanya lebih paham. Lebih paham ya. Bisa lebih paham lagi gitu. Bahwa kita punya preferensi yang beda. Nah, tantangannya jadi seorang muslim hidup di Manchester atau di Inggris ini apa sebenarnya, Mas? Kalau buat saya pribadi, tantangannya itu gimana membuktikan bahwa kita muslim itu bisa produktif di sini. Kalau masalah ibadah standar ya, bahwa kita jelas lah harus kita jaga sholat kita, makan halal kita. Tapi harus lebih dari itu. Kita muslim mampu berprestasi juga dalam aktivitas sosial, kita supel. Kita juga misalnya giat berolahraga. Lalu juga di agenda-agenda kelas, agenda-agenda kelompok kita aktif dalam diskusi, kita aktif dalam agenda-agenda student union. Usianya sudah lebih dari 1 abad. Namun perpustakaan John Rylands ini tak pernah kehilangan daya tariknya. Terutama arsitektur bangunannya yang klasik bergaya Victorian Gothic. Perpustakaan dibangun untuk mengenang salah satu orang terkaya di Manchester, John Rylands.
Kini, jutaan koleksi buku, arsip, dan manuskrip kuno tersimpan di sini. Disinilah biasanya pria yang fasih berbahasa Perancis, Arab, dan Inggris ini membaca berbagai literatur sebagai bahan disertasinya. Namanya Upper Brook Street Chapel, Mas. Dulunya ini gereja, cuman karena udah nggak kepake akhirnya diubah jadi masjid. Jadi Islamic Academy. Dari tahun ke tahun, populasi Muslim di negeri Ratu Elizabeth ini terus bertambah. Islam semakin mengepakkan sayapnya di Inggris. Kondisi ini berbanding terbalik dengan populasi umat agama lain. Sejumlah orang bahkan terpaksa turun ke jalan mengajak warga untuk kembali memenuhi tempat-tempat ibadah. Sepinya tempat peribadatan agama lain akhirnya menggerakkan kelompok-kelompok Muslim untuk mengubahnya menjadi masjid. Yang paling terkenal salah satunya berada di kawasan Brick Lane, London Timur. Awalnya Masjid Jami Brick Lane adalah sebuah gereja Protestan dan Metodis. Tahun 1976 gereja beralih fungsi menjadi masjid dan kini mampu menampung sekitar 4.000 jemaah. Selain untuk salat 5 waktu dan salat Jumat, masjid juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya. Di sekitar masjid berjejer restoran halal dengan menu khas Asia Selatan dan Timur Tengah. Tak heran karena mayoritas Muslim di sini adalah imigran asal Bangladesh dan Pakistan. Selain London, Manchester juga punya beberapa masjid yang dulunya adalah gereja. Salah satunya The Islamic Academy of Manchester atau Akademi Islam Manchester. Nah ini namanya Upper Brook Street Chapel, Mas. Dulunya ini gereja, cuman karena udah nggak kepake akhirnya diubah jadi masjid. Jadi Islamic Academy. Ini bangunannya udah tua banget nih, 1837-an lah. 1837 ya. Nah kebetulan yang bikin ini Sir Charles Barry, dia ini juga yang bikin Palace of Westminster di London. Oh di London itu? Nah, dan ya keren juga sih sekarang jadi masjid nih bangunan kayak gini. Karena lokasinya di dekat kampus, disinilah biasanya Elfandi dan sejumlah mahasiswa Muslim lainnya menunaikan salat Jumat. Saya yakin, suatu saat nanti Islam akan menjadi agama besar di dunia, tak terkecuali di Inggris. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi manusia dan seisi alam semesta.